Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus bagi semua orang percaya yang bersama-sama ada di dalam ruang ibadah Gedung Par Via Dolorosa Percetakan ini. Firman Tuhan yang kita baca pada Yesaya 46 yang menjadi nats emas bagi kita terbaca di ayat 4. Namun saya mengajak kita melihat dari ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima. Yang menjadi nats emas adalah ayat 4. Namun saya mengajak kita sekali lagi melihat dari ayat 3 sampai dengan ayat 5. Mari kita baca bersama-sama. Kita mulai. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan aku, dan hendak mengupamakan aku sehingga kami sama? Dari 3 ayat ini, ayat 4 lah yang menjadi nats emas bagi kita, yang diberikan judul atau tema perenungan bagi kita ialah sampai masa tuamu aku tetap dia. Persekutuan semua orang percaya yang dikasihi Tuhan. Rentetan-rentetan pembacaan kita memasuki bulan Oktober ini. Mulai dari tanggal 2 kita dengar bagaimana Daniel bisa menjelaskan mimpi Nebukadnezar. Daniel pasal 2 ayat 20 sampai 23. Di tanggal 9 kita dengar tentang Yeremia. Bagaimana dia berbicara bagi orang Israel ketika mereka mendengar ancaman dari kerajaan Babel. Dan pada minggu ini kita diajar dan diantar dari kitab Yesaya 46. Saudara-saudari, ada 2 hal yang menjadi perhatian kita. Pada teks Daniel dan pada kitab Yesaya ini menceritakan bagaimana orang Israel ada dalam pembuangan. Orang Israel ada di Babel. Bagaimana mereka diajarkan untuk menyembah dewa-dewa yang ada di Babel. Dewa-dewa yang ada di Babel, saudara-saudara, itu banyak. Tapi kalau kita baca di ayat 1 dan 2, itu berbicara tentang dewa Bel dan dewa Nebo. Dewa Bel itu dewa yang orang Babel anggap dia yang menjadikan langit dan seluruh hal-hal yang dari langit sampai di bumi itu dia yang jadikan. Itu dewa Bel dan atau Baal. Dewa Bel atau Baal. Jadi ini dewa yang paling disanjung oleh bangsa Babel. Dan dewa ini yang juga disampaikan untuk orang-orang Israel harus menyembahnya. Tapi itu dalam bentuk patung-patung. Patung yang dibuat ada dari kayu, ada dari emas, ada dari perak, ada dari perunggu, dan macam-macam. Dan patung-patung ini selalu diarak-arakan, selalu dibawa. Misalnya mereka mau melakukan atau memilih satu tempat sebagai pusat peribadatan atau tempat mesbah doa mereka,
maka patung ini dibawa ke sana. Itu harus ada yang membawanya. Kalau bukan manusia, pasti ternak atau binatang. Yang tadi kita sudah baca, di sana dijelaskan tentang hal-hal itu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai persekutuan orang percaya yang kita diantar dalam tema sampai masa tuamu aku tetap dia. Pasti kita memberi gambaran tentang keluarga. Ketika orang tua kita secara khusus mama, itu bagaimana dia ketika Tuhan izinkan kita hadir, kita ada di dalam kandungan mama. Pasti mama memberi kasih sayang, merawat kita dengan baik, menjaga dengan baik. Yang penuh kasih sayang itu juga ditambah dengan Bapa harus memberi perhatian. Sehingga ketika kita lahir pun mama pasti menggendong. Kasih sayang mama itu luar biasa. Sampai dengan kita sakit, mama juga pasti punya waktu istirahat terganggu. Menangis sedikit, mama sudah buka mata. Bahkan mama tidak tidur nyenyak. Itu luar biasa. Sampai dengan kita berkeluarga pun, ketika Tuhan berkenan orang tua masih hidup, pasti nasihat itu mengalir bagi kita. Tuhan memberi gambaran tentang orang tua. Itu sebabnya tadi kita mendengarkan hukum Tuhan. Hukum kelima bilang, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan Allah memberi dirinya sebagai orang tua. Dia merawat, dia memelihara, dia melindungi kita. Bahkan kasih sayang Bapa dan Mama itu hanya pada ketika kita masih bayi, masih anak-anak. Ketika kita bertumbuh menjadi remaja, pemuda, dan berkeluarga atau berumah tangga, pasti cuma hanya bahasa nasihat saja. Untuk menggendong tidak mungkin lagi. Tapi Tuhan dikatakan sampai putih rambutmu pun, aku tetap menggendong engkau. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kalimat ini, Tuhan bilang di ayat 5, kamu samakan saya dengan siapa? Kamu silakan buat perbandingan. Kamu silakan umpamakan. Kamu silakan menimbang-nimbang. Kamu samakan saya dengan siapa? Dengan mama dan bapa kah? Tidak mau. Dengan dewa yang orang-orang Babel sembah, dewa Bel dan dewa Nebo kah? Ini patung, ini kayu saja, ini perak saja yang orang buat. Tapi saya gendong kamu dari kandungan sampai putih rambutmu. Saya tetap menggendong. Ibu bapak, saudara-saudari, nasihat ini nasihat yang luar biasa. Artinya mau memberitahukan bagi kita, hidup kita ini adalah anugerah Tuhan. Kita bisa ada sampai hari ini dan hari-hari yang akan datang itu karena Tuhan. Jadi ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyembahan, berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, saudara dan saya jangan kecorak cepat beranggapan dan mengambil itu menjadi milik kita. Kalau kita baca pada Matius pasal 6 ayat 24, Tuhan Yesus bilang, kita tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Pasti kita akan setia kepada yang satu, tapi kita juga akan melalaikan yang satu. Kalau mau mengabdi dan setia kepada Tuhan, tetap pada Tuhan. Karena ini janji Dia. Dia bilang, sampai tua pun aku tetap menggendong. Aku tetap Dia. Artinya Tuhan mau bilang, dunia ini berjalan dengan waktu. Kita manusia dari generasi ke generasi dia akan bergantian. Tapi
Allah dari kejadian sampai dengan akhir zaman, dia tetap Allah yang sama. Dia tetap Tuhan yang sama di dalam Yesus Kristus. Dunia ini akan mengalami berbagai macam hal, berbagai macam keadaan. Ya, hari ini kita dengar sudah ada bilang prediksi atau ramalan dari Bank Dunia bahwa 13 negara akan mengalami krisis. Dan ada bicara di Asia, nanti kita Indonesia kena juga krisis keuangan. Ini bagian-bagian yang sudah mulai ganggu kita orang. Kita ingat tahun 97 toh, krisis keuangan dunia nih. Sampai Indonesia jadi kita kena semua. Tapi kita putana ini Tuhan kasih keluar berkah. Itu Tuhan ada. Jadi jangan cari yang lain. Krisis boleh terjadi, tapi tanah Papua, anak-anak Tuhan ada di sini. Tuhan keluarkan berkat itu. Kita lihat, hampir kita menggali tanah yang ada di sekitar ini. Dulang pasti ada emas. Itu Tuhan, dia dengar. Tuhan tahu masalah boleh ada, tapi Tuhan sudah hitung. Anak-anak Tuhan ada hidup di kota ini. Anak-anak Tuhan ada hidup di Jayapura. Anak-anak Tuhan ada di wilayah percetakan. Tuhan hitung itu. Kita mengingat kisah antara Abraham menerima berita tentang Sodom dan Gomora yang akan dimusnahkan. Abraham bilang, Tuhan, kalau ada 100 orang benar bagaimana? Saya hitung. Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar, saya hitung. Kalau ada 45, Tuhan bilang saya hitung. Sampai kalau ada 10, saya hitung. Cuma yang Tuhan ketemu hanya Lot, Dipu istri dan 2 anak perempuan. Saudara-saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan katakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Ini memberi kita ruang pelayanan, memberi kita pengertian yang luas. Tuhan menetap dia tuh dari atas sana sampai masuk ke dalam bumi. Di bawah bumi Tuhan yang atur. Hanya kuncinya, hanya yang terindah, hal yang terindah. Jangan kita samakan dia dengan yang lain-lain. Jangan si A dia tolong kamu karena waktu kamu sakit, kamu sembuh, kamu mengalami cedera, kamu pulih dari cedera. Dia yang ngurus jadi akui dia memang hebat. Akuilah Tuhan. Kita tahu Persipura waktu divisi di Liga 1 dia banyak cedera atau pemain. Dong rame-rame ke La 2. Di Pulau Kosong, di 2 pulau yang ada di depan kita wilayah ini. Tapi Bapak Ibu Saudara, La 2 sakit di kemana? La 2 sakit di ke rumah sakit. Orang sakit ke La 2. Untuk diurut yang cedera-cedera. Tapi La 2 sakit di kemana? Di ke La 3 toh. La 4, La 5. Dia tidak bisa pertahankan La 2 di situ. Terus pertanyaannya, bagi dua yang datang diurut. Kamu posisi seperti apa? Terikat. Roh itu sudah diikat di dalam proses penyembahan berhala oleh La 2. Jadi roh kita diikat. Fisik kita, tubuh kita sehat, pulih, sembuh. Kita tidak bisa lagi jalan pincang-pincang begini. Atau tangan begini. Tapi dia sudah bicara dengan komat kamit jimat. Pui-pui.
Dia sudah kasih, sudah kasih. Roh kita terikat di situ. Dipegang. Kalau dia sudah pegang, ibu bapak, saudara-saudara, kita akan rasa semacam secara fisik oke. Tapi di alam roh, ketika saya dalam waktu istirahat, ketika saya di mana saya mulai rasa terganggu sekali. Tidak seperti yang awal-awalnya. Karena roh kita sudah terikat, sudah diganggu. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ketika kita mengalami seperti itu, kita kembali saja pada Tuhan. Ingat, terima kasih Tuhan kalau Tuhan menegur saya seperti ini. Jangan saya cari la 2, nanti la 2 dikasih kok la 3, la 4 situ. Dan inilah yang terjadi. Sampai dengan hari ini para pemimpin-pemimpin kita, baik itu gubernur, wali kota, bupati, juga masih belajar barang-barang begitu. Masih minta untuk jaga pagar. Bahkan minta itu, fui-fui itu untuk jaga dia. Supaya yang orang-orang yang dibilang tipu saingan waktu pemilihan itu, jangan dong fui-fui dia atau kasih jatuh dia. Pejabat-pejabat juga ada pakai itu. Karena saya pengalaman. Pernah dengar peristiwa 2006. Bapak Gubernur C.P. Selosa. Dia punya tim doa ada. Dia punya ipar-ipar para pendeta ada. Saya waktu itu seorang penatua dan juga guru sekolah minggu. Dan juga mengajar sebagai guru di SMP dan SD Kartika. Lalu ketika saya berdoa, saya bilang, Tuhan, ini saya berdoa untuk pemerintah secara khusus. Dan reuni SMA Negeri 2 pada 19 Desember 2006 itu ada sambutan dari Gubernur C.P. Selosa. Jadi semua memberi tepuk tangan. Tek, 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 tek. Saya bukan tepuk tangan, saya tepuk kaki. Senior saya di depan dibilang begini, adik kenapa kok tepuk kaki? Saya bilang saya tepuk tangan hanya buat Tuhan Yesus saja. Kalau manusia yang Tuhan tidak berkenan, untuk apa saya tepuk tangan? Karena saya sudah mengalami penglihatan bahwa Bapak Gubernur keluar dari satu acara besar dari Gor Cendrawasih dan dia meninggal di putaran APO 45 atau KB Lingkaran Biru. Saya bilang Bapak Gubernur meninggal. Orang yang bersama dengan saya bilang dia akan meninggal dengan cara itu. Kalau kau tidak tegur dia. Karena pada dia sudah muncul tanduk. Ternyata apa? Peristiwa dia ke Yogyakarta. Dia dinobatkan sebagai sesepuh oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Sultan kasih senja itu, setan-setan keraton masuk dalam debu badan. Selosa ada di dalam bagian itu. Saya tulis ayat firman Tuhan. Yeskel pasal 3, 18, 19 yang Tuhan kasih tahu. Saya bawa untuk dia. Saya bilang sama ajudannya, kasih Bapak Gubernur baca ini. Dia bilang, aku kapasitas apa? Saya bilang, saya cuma pengasuh sekolah minggu, seorang penatua di Jemaat Pengharapan. Tapi saya dapat visi yang Tuhan kasih tahu untuk gubernur. Dia bilang, saya punya orang tua yang pendeta saja banyak-banyak ada berdiri. Diorang tidak dapat visi itu, baru yang dapat visi. Saya bilang, saya dapat visi itu. Saya kasih ini. Kalau kamu tidak mau kasih buat Bapak Gubernur, saya pegang lembaran itu, ibu bapak saya sobek di depan pintu. Saya bilang, Tuhan akan merobek dia seperti itu. Saya keluar. Dan ketika peristiwa itu di 19 Desember, ajudan wali kota Jayapura, MR Kambu di telepon saya. Kakak, Pace Selosa Lepo. Dia keluar dari acara SMA Negeri 2 di Aleppo. Dia sekarang ada di rumah sakit untuk 2. Saya telepon anaknya. Kau sudah tahu? Giri, kakak saya mengerti. Hari itu kalau kakak bicara dalam atas izin Tuhan itu, pasti saya punya umur hidup. Dari situ saya tahu bahwa para pemimpin-pemimpin di tanah ini tidak murni pegang Tuhan.
Pemimpin-pemimpin di tanah ini hanya hidup dan bersaing dan takut sehingga cari penyembahan-penyembahan berhala untuk jadikan pegangan dalam kepemimpinan mereka. Saya bukan orang cerita, Tuhan kasih penglihatan itu. Akhirnya saya bilang, Gary, tidak ada dari pihak kepolisian yang mengambil sampel air minum dan makan kue yang kami lakukan dari SMA Negeri 2 di acara GOR. Karena ini teguran Tuhan bagi Om. Tidak ada pemeriksa dari Polda Papua sampai hari ini. Karena mereka dengar itu mimpi yang saya ceritakan. Saudara-saudara, kita berdoa. Doakan pemerintah, doakan gereja. Tapi kalau pemimpin ini tidak takut Tuhan, kita juga kena dipunya akibat itu. Kalau pemimpin ini tidak takut Tuhan, apapun program yang turun dari pusat sana tidak akan menolong kita orang dengan baik. Tapi kalau pemimpin takut Tuhan, rakyatnya diberkati, tanahnya diberkati oleh Tuhan. Sehingga dari bagian ini ada hal-hal yang perlu kita juga pelajari bersama. Dari ayat 4 dengan jelas Tuhan bilang, sampai masa tuamu aku tetap dia. Hal yang pertama, saya dan saudara-saudari sampai hari ini ada dan hari-hari ke depan itu karena Tuhan. Hal yang kedua, semua yang masuk ke dalam rumah kita, makan minum, banyak sedikit, lebih kurang, ada tidak ada, semua itu karena Tuhan. Jangan nanti banyak-banyak baru bilang mari kita bersyukur. Hal yang ketiga, saudara-saudara, kita kerja sesuatu yang benar, kerja sesuatu yang Tuhan kehendaki, kita kerjakan itu. Jadi kita penghasilan. Jangan kita cari yang Tuhan telah kehendaki itu. Bawa masuk ke dalam rumah. Itu dia akan jadi racun. Dia akan jadi kutuk. Dia akan jadi penutup pintu berkat bagi kehidupan dalam rumah. Kerja dengan apa yang kita kerjakan. Yang kita lakukan, kerjakan itu bagi Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan akan memberi yang terbaik. Tuhan akan mengatur dan Tuhan akan menata sedemikian luar biasa. Sehingga tidak pernah berkekurangan. Dan terakhir dari firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita dengar nanti seperti tadi awal saya katakan mau ada krisis keuangan. 13 negara sudah seperti ini. Tapi ketika Tuhan menghitung, Elia bilang begini, Tuhan di Israel tinggal saya sendiri. Kalau kita baca di Roma pasal 11, sisa Israel itu. Elia bilang, Tuhan tinggal saya sendiri. Nabi-nabi yang lain sudah bunuh. Isabel sudah bunuh. Tinggal saya sendiri. Tuhan bilang, kau sendiri apa? Masih ada 7.000 orang lagi yang percaya sama saya. Hati-hati. Jadi ketika kita orang tahu masalah ini mau datang, kita semua mari. Supaya yang Tuhan, yang kita kadang-kadang bilang saya nih. Tuhan bilang bukan kau. Satu dengar ya masih ada yang saya sudah hitung. Ada di percetakan sekian ratus orang. Ada di Klofkam sekian ratus orang. Ada di Oikumene. Ada di Aspol. Ada di Gajah Putih. Ada di SGO. Ada di Ampera. Ada di APO. Ada di Diaspora. Sekian ratus orang saya sudah hitung. Bukan kami para pendeta. Bukan majelis. Tidak. Warga jemaat juga Tuhan hitung. Jadi Tuhan hitung itu. Kita tidak bisa bilang semua ini karena saya, tidak. Tinggal saya sendiri, tidak. Dan saya ada di sini ya Tuhan ini. Tidak ada orang lain yang Tuhan sudah hitung dia punya kehidupan iman percaya dia kepada Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita semua. Jadilah pelaku-pelaku firman. Amin.